Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua selalu berada dalam keadaan kesehatan yang afiat. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang GGL dan tegangan jepit baterai. Apa sih yang dimaksud dengan GGL? Apa pula yang dimaksud dengan tegangan jepit? Tahukah kalian apa itu arti tegangan jepit? Seperti apa pengertian tegangan jepit? Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah bisa menjelaskan tentang apa arti tegangan jepit. Namun, tentunya ada juga yang belum bisa menjelaskan tentang arti tegangan jepit dan juga GGL. Seperti apa perbedaan mereka berdua? Nah, untuk itulah pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan GGL dan tegangan jepit dan seperti apa perbedaannya. Anak-anak, GGL adalah beda potensial sumber tegangan sebelum mengalirkan arus listrik atau rangkaian dalam keadaan terbuka. Sedangkan tegangan jepit adalah beda potensial sumber tegangan saat arus listrik mengalir atau ketika rangkaian dalam keadaan tertutup. Jika sumber tegangan seperti baterai mengalirkan arus, maka tegangannya akan menurun. Nah, berikut Ibu sajikan dua rangkaian, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, tampak bahwa saklarnya dalam keadaan off atau rangkaiannya eh, ada yang terputus ya, tidak tertutup. Nah, pada saat rangkaian dalam keadaan terbuka, arus yang mengalir dalam rangkaian sama dengan nol atau dengan kata lain, tidak ada arus yang mengalir. Sehingga pada kondisi ini, beda potensial antara A dan B atau VAB sama dengan GGL. Akan tetapi, jika saklar dihubungkan, maka terdapat arus listrik yang mengalir pada rangkaian, sehingga beda potensial antara A dan B atau VAB tidak lagi sama dengan GGL. Nah, pada saat saklar dihubungkan atau dengan kata lain I-nya tidak sama dengan 0, maka beda potensial antara A dan B disebut dengan tegangan jepit. Sehingga besarnya dapat ditentukan dengan persamaan VAB sama dengan GGL dikurangi I kali R. Atau VAB juga bisa dihitung dengan persamaan I kali R, dengan R adalah R besar. Nah, ini adalah keterangan untuk notasi dari persamaan tadi. VAB adalah tegangan jepit dalam satuan volt, epsilon adalah gaya gerak listrik juga dalam satuan volt, R besar adalah hambatan luar dalam satuan ohm, R kecil adalah hambatan dalam juga dalam satuan ohm, dan I adalah kuat arus listrik dalam satuan Nah, anak-anak, bagaimana jika ada beberapa sumber tegangan? Nah, beberapa sumber tegangan bisa disusun berdasarkan dua cara, yaitu yang pertama susunan seri dan yang kedua adalah susunan paralel. Jika beberapa sumber tegangan dihubungkan secara seri, maka gaya gerak listrik totalnya bisa dihitung dengan persamaan epsilon S, dengan epsilon S adalah gaya gerak listrik total pada rangkaian, sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah epsilon 3. Karena yang Ibu sajikan di sini ada 3 buah GGL ya. Nah, sedangkan untuk menghitung hambatan dalam total pada rangkaian seri, itu bisa dihitung dengan persamaan RS, dengan RS adalah hambatan dalam pengganti pada rangkaian seri, sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3.
Sedangkan untuk susunan paralel, nilai GGL totalnya atau GGLP, gaya gerak listrik total pada rangkaian paralel, itu sama dengan nilai GGL masing-masing, yaitu GGL1, GGL2, GGL3, dan GGL4. Sedangkan untuk hambatan dalam total pada rangkaian paralel bisa dihitung dengan persamaan 1/Rp, dengan Rp adalah hambatan dalam pengganti pada rangkaian paralel, sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. Sampai R4 aja ya, karena di gambar yang Ibu sajikan hanya 4 GGL. Nah, anak-anak, demikian materi GGL dan tegangan jepit. Semoga membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.